你们一起上吧！ Welcome back to Me Time Movie. Selamat datang di Me Time Movie teman-teman semua. Apa kabar teman-teman Me Time Movie semua? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Terima kasih sudah klik video ini, dan spesial untuk hari Cap Gome ini, Me Time Movie akan mempersembahkan sebuah review film yang berjudul Sakra 2023. Sudah diputar di bioskop ya teman-teman Januari akhir lalu, dan film ini diperankan oleh Donnie Yen sebagai sutradara dan sekaligus pemainnya. Durasi film ini 130 menit dan bertemakan tentang serial silat China. Nah, pecinta action silakan simak film ini. Apakah teman-teman Me Time Movie pernah merasakan rasanya dikhianati? Ya, seperti itulah. Temanya film ini adalah dikhianati dan berjuang keras untuk mencari siapa di balik fitnah-fitnah yang bertebaran itu ya. Dan tanpa basa-basi busuk lagi guys, langsung saja kita simak film Sakra ini. Langsung saja setelah intro ini, silahkan. Cerita film ini mulai dengan bayi yang bernama Xiao Feng. Bayi ini ditemukan oleh dua orang tua yang membesarkannya. Tampaknya bayi adalah seorang anak yatim piatu, dan akhirnya diadopsi oleh dua orang tua, dan akhirnya bayi ini bertumbuh di sebuah perkumpulan yang sangat besar di negeri China saat itu. Dan bayi ini belajar di sebuah perkumpulan bernama Perkumpulan Kaipang, di mana anggota-anggotanya adalah pengemis-pengemis yang tentunya jumlahnya sangat banyak di China. Tak lupa juga orang tua daripada bayi ini menaruh Xiao Feng untuk belajar di Shaolin. Nah, Xiao Feng kecil belajar dan bertumbuh besar menjadi seorang pendekar dan sangat menguasai ilmu bela diri. Kebetulan dia belajar bersama seorang kepala biksu yang sangat-sangat terkenal pada saat itu. Xiao Feng tumbuh besar dan menangkap perampok-perampok berkuda, dan dengan gampangnya dia mengambil kepala-kepala perampok tersebut karena memang dia sangat anti dengan kejahatannya. Suatu hari, Xiao Feng bertemu dengan seorang biksu yang sangat aneh. Biksu ini membawa kereta kuda dan mempunyai seorang tahanan di belakangnya.
饭有什么吃的？大笼子里是什么东西啊？原来是头牲畜啊！ Mereka lalu memperebutkan seorang tahanan dan setelah beradu 1-2 jurus, lalu mereka berkenalan. Ya memang dasarnya para pendekar silat ya, kalau nggak beradu jurus dulu nggak kenalan gitu ya. 人不犯我，我不犯人，我就跟他打，他要打多久我就打多久，就看你今天。 Ketika dikeroyok oleh 4 orang ajutan biksu ini, lalu Xiao Feng mengeluarkan jurus. Dengan mudahnya dia berhasil membersihkan para kerocok-kerocok itu. Sang biksu lalu turun tangan dan ternyata kemampuan mereka seimbang. Terpaksa jurus pemukul anjing dikeluarkan dan si biksu menggunakan jurus tangan api. Pendekar Xiao Feng sempat kewalahan, tapi akhirnya pertarungan harus dimenangkan oleh jurus 18 tapak naga. Ternyata si pendekar Xiao Feng tadi adalah ketua Kaipang, guys. Dan film pun baru saja dimulai. Xiao Feng dan pasukannya bergegas ke markas mereka yang terletak di dalam sebuah hutan. Dalam hutan tersebut, Xiao Feng sudah ditunggu oleh beberapa orang ketua Kaipang. Dan di sana dia difitnah telah membunuh wakil ketua Ma, dan ditambah pula istri ketua Ma yang memperberat tuduhan tersebut dengan menunjukkan sepucuk surat yang ditulis menjelaskan tentang masa lalu Xiao Feng yang ternyata yatim piatu. 今天什么日子啊？人怎么那么齐啊？公子，丐帮与我慕容家并无号称天下第一大帮的，入了一个外族贼子啊！我们说的那个外族贼子，马副帮主昨夜所害，马大哥遇害，是你下的手，荒谬！谁说的？是我。他说有一个揭发你真实身份的信，请你将信中内容告知。就凭这封信， Xiao Feng diadopsi oleh anggota Kaipang yang ternyata Xiao Feng adalah anak dari suku Khitan yang merupakan musuh bebuyutan dinasti Song. Kemudian tetua Su muncul, di mana dia adalah seorang senior yang sangat dihormati di Kaipang, membenarkan perkataan istri wakil ketua Ma. Hari itu merupakan hari terakhir Xiao Feng di Kaipang dan dipaksa meletakkan jabatan dan mengambil hukuman untuk menggantikan 4. Untuk menusukkan pisau ke perutnya sendiri, lalu kemudian dia pamit sebagai orang asing. Tapi sebelum itu dia bersumpah bahwa dia tidak pernah membunuh wakil ketua Ma dan dia akan menyelidiki fitnah yang diberikan kepadanya. 大家兄弟一场，我不想兵戎相见。从此刻开始，我不再是丐帮帮主，我一定会查明真相，绝不会伤害我们宋人一条性命。哦，你怎么看？皆违心之举。我觉得乔峰他并不愚昧。阿周，去少林。 Xiao Feng kemudian kembali ke rumah ayah dan ibunya dan tampak olehnya ayah ibunya sudah dibunuh oleh seorang. Ternyata fitnah yang sudah menyebar dan kebetulan orang-orang lain melihat Xiao Feng berada di tempat kejadian. Mereka lalu mengira bahwa Xiao Feng tidak hanya membunuh wakil ketua Ma, juga membunuh kedua orang tuanya. 是谁干的？我到底是什么人？
大元是，你要是有本事，今天连我2人一起杀了。 Di perguruan Shaolin, ketua biara diserang oleh seseorang, tapi kemudian ketika ketua biara itu sendirian, Xiao Feng lalu mendatanginya dan ternyata ketua biara ini adalah guru Xiao Feng. Xiao Feng datang ke sana bermaksud untuk menanyakan tentang asal-usulnya. Namun sial baginya, lagi-lagi kepala Shaolin dan dia dituduh lagi membunuh Kukir sendirian bersama gurunya. 到底是谁打伤了你？有辱少林声誉。 Lalu Xiao Feng memergoki seorang biksu kecil yang mencuri sebuah kitab. Dan ketika itu, Xiao Feng dikepung oleh beberapa orang biksu Shaolin yang mencarinya. "你说我又回来，什么意思？你见过吗？"就是他，他就是杀害玄谷师祖的人。兄弟，我绝不会伤害少林任何一个人。 Ketika dia beradu jurus dengan kepala Shaolin, biksu muda itu lalu terpental dan ternyata dia adalah seorang wanita yang menyamar menjadi seorang biksu Shaolin. Wanita itu lalu dilarikan dan diselamatkan oleh Xiao Feng. Lalu setelah berkenalan, nama wanita itu adalah Achu, dan Xiao Feng merawat luka wanita itu. Xiao Feng merasa bertanggung jawab atas sakit yang diderita oleh Achu dan berjanji untuk mencarikan cara untuk menyembuhkannya. Suatu hari, beberapa orang pencuri kuda sedang menggosipkan mengenai keonaran yang dilakukan oleh Xiao Feng. 要论武功，我跟他在伯仲之间，曹峰看我怎么把他碎尸万段。老天开眼了你！ Lalu Xiao Feng menanyakan kepada Achu apakah dia percaya pada ucapan-ucapan mereka. Kemudian Xiao Feng membawa Achu ke suatu tempat untuk disembuhkan. Di sana, Achu mengatakan alasan mengapa dia mencuri kitab Shaolin tersebut karena akan ditukarkan dengan sebuah informasi mengenai asal-usulnya oleh seseorang yang menyuruhnya. "你为什么要潜入少林偷东西？我家公子说，只要我偷到易筋经，这样我就可以见到我爹娘了。你会见到你爹娘，我答应你。 Lalu kemudian Xiao Feng menceritakan kisah yang kelam di mana dia pernah membunuh seorang yang mengambil uang keluarganya dan tiba-tiba keadaan Achu menjadi memburuk. Tak disangka para pendekar sudah berkumpul untuk bersatu membunuh Xiao Feng. Xiao Feng lalu dengan gagahnya mendatangi mereka dengan maksud mencari tabib sakti Shu. 曹贼，好大的胆呐！乔某是来求见薛神医的。 Kemudian Dewa Tabib Shu bersedia mengobati Achu hanya bila Xiao Feng bersedia menukarkan nyawanya. 乔峰恳求薛神医救， 被大力金刚掌死，绝对活不了今日。 能为一位莫逆之交，就看你们有没有本事拿我乔峰这条命。我帮你聊。谢过。 Lalu Xiao Feng menyetujui hal itu karena seluruh dunia sudah memusuhinya dan sebagai orang Khitan yang dituduh dan juga sebagai pembunuh. Hari itu di hadapan para pendekar yang sudah berkumpul,
Xiao Feng berniat membersihkan nama baiknya yang sudah tercoreng. Akhirnya dia mengundang mereka untuk minum arak pemutus hubungan sebagai tanda bahwa mereka tidak berhubungan lagi setelah minum arak tersebut. Dengan demikian, siapapun yang minum arak itu bebas membunuh ataupun dibunuh oleh Xiao Feng. Arak pertama diminum oleh istri wakil ketua Ma, kemudian dilanjutkan oleh para biksu Shaolin, dan kedua Kai Pang, kemudian ditutup oleh seorang kepala pencuri kuda. 就个女人，连命都不要，陪你喝。你自幼蒙受我少林培，西夏兵手里，多亏你出手相救，你的确对我们有恩。是同生共死的好兄弟。屡次闯刀山火海，大家仍然可以做好兄弟。希望来世。 机会上，这个救命啊！ Xiao Feng tidak ingin minum dengan pencuri kuda itu, lalu dia pun menghabisinya. Dengan demikian menjadi gong tanda pertempuran 1 lawan 100. Bukan, 1 lawan 1000. Bukan juga. Ya itulah ya. Kira-kira Xiao Feng lawan seluruh pendekar yang sudah ada di sana ya. Semua sudah menjadi gelap mata dan haus darah. Lalu mereka mengeroyok Xiao Feng tanpa ampun. Dan satu ketika, istri wakil ketua Ma memanfaatkan Acu untuk memaksa Xiao Feng untuk menyerah. Tak disangka, Tabib Su juga ikut-ikutan menghabisi Xiao Feng dengan menusuknya dengan sebuah pisau. Karena terluka berat, Xiao Feng memasakkan jurus 18 tapak naga. Dan ketika itu Tabib Su mengatakan bahwa dia sudah menusuk Xiao Feng di titik yang paling vital, sehingga dia tidak akan mampu menggunakan kemampuannya lagi. Dan semua pendekar yang sudah ada di sana menjadi semakin kesetanan, dan tawuran pun terjadi guys. Xiao Feng dikeroyok habis-habisan. 大丈夫，生做人杰，我陪你一起死。杀死他！ Di saat-saat yang paling genting, Xiao Feng lalu diselamatkan oleh seorang yang misterius. Acu yang tinggal sendirian saja di sana hampir saja dihabisi oleh istri wakil ketua Ma. Tapi untunglah dia dihadang oleh Tabib Su yang menginginkan dia sebagai seorang sandera. Tak lama Sin pun berpindah kepada seorang pejabat negeri Khitan yang sepertinya ada hubungan dengan fitnah yang terjadi terhadap Xiao Feng. Orang itu adalah seorang pangeran dari negeri Khitan. Lalu Xiao Feng yang sudah sadar menemukan dirinya berada di sebuah gua bersama dengan penyelamatnya. Penyelamatnya mengatakan bila saja ilmunya tidak tinggi, maka dia tentunya sudah meninggal. Lalu penyelamatnya menyebutkan nama ayahnya, tapi tidak secara mendetail. Kemudian Acu yang mahir dengan ilmu penyamaran menyamar menjadi Tabib Su, lalu menusuk tabib dewa tersebut dan membakar seluruh persediaan obat-obatannya. 我已经好了，你放我走。让你什么时候走就什么时候走。 他肯定会回来救我。又伤了我，跑了！你们快追啊！全部追啊！追！我替乔大哥还。当狗的！不要！ Dan ternyata benar Acu adalah orang suruhan dari pangeran Khitan tersebut. Dan segera saja menemui Xiao Feng dengan maksud mengajaknya untuk bergabung dengan suku Khitan. Xiao Feng yang masih setia dengan negeri asalnya
tentu saja menolak untuk bergabung. Lalu pangeran menggunakan nama Achu untuk mengelabui Xiao Feng. Di tempat lain, pasukan Song sedang menyiksa tahanan-tahanan suku Khitan dan membunuh beberapa yang masih hidup. Xiao Feng lalu datang menyelamatkan mereka dan hanya tersisa beberapa orang anak kecil, lalu membebaskan mereka. Dilema menghantui Xiao Feng karena semakin krisis identitas. Apakah dia harus memilih menjadi suku Khitan atau memihak kepada dinasti Song yang jelas-jelas sudah memusuhinya? Di satu tempat, Achu dan Xiao Feng bertemu dan mereka berdua menangis, mengira bahwa mereka tidak akan bertemu lagi. Xiao Feng dan Achu berjanji akan meninggalkan dunia persilatan dan hidup bersama untuk mengembalakan sapi dan domba di luar tembok raksasa. Di suatu malam di suatu tempat, seorang ketua Kaipang bernama Pai Siqing menemui istri wakil ketua Ma, dan mereka berdua yang ternyata bersekongkol membunuh wakil ketua Ma lalu memfitnah Xiao Feng, lalu mengatakan bahwa Tuan Chen Cheng yang menyuruh mereka melakukan pembunuhan terhadap kedua orang Tuan Xiao Feng. Ternyata siasat dibalas dengan siasat. Achu yang menyamar menjadi istri wakil ketua Ma pergi bersama Xiao Feng untuk mencari Tuan Chen Cheng. Lalu Kang Min, yaitu istri wakil ketua Ma, dan Pai Siqing merasa senang karena siasat mereka sudah berhasil. Di tempat lain, seorang wanita bernama Aci sedang berlatih ilmu. Kemudian datanglah seorang pendekar yang bernama Tuan Chen Cheng. Tak sengaja, Xiao Feng menyelamatkan Tuan Chen Cheng dari serangan anaknya sendiri yang sangat benci pada ayahnya. Istri Tuan Chen Cheng juga membenci suaminya karena suaminya itulah seorang yang mata keranjang dan mempunyai banyak selir di luar sana. Ketika terjadi perbincangan antara keluarga, Achu tak sengaja menguping pembicaraan mereka dan mengetahui bahwa dia adalah anak kandung dari Tuan Chen Cheng dan mempunyai adik yang bernama Aci. Malam itu, Achu menemani Xiao Feng untuk minum arak dan sekaligus dia berterima kasih pada Xiao Feng. Xiao Feng berjanji besok mereka akan pergi meninggalkan dunia persilatan dan menjadi gembala di luar tembok raksasa. Ternyata Xiao Feng sudah merencanakan untuk membinasakan Tuan Chen Cheng karena Tuan Chen Cheng sudah menghabisi kedua orang tuanya. Kemudian Xiao Feng berpesan pada anaknya bahwa dia boleh saja membalaskan dendam. Saat itu Xiao Feng mendatangi Tuan Chen Cheng yang berada di sebuah kapal, dan tanpa memberi ampun sedikit pun, Tuan Chen Cheng langsung saja diserang oleh Xiao Feng. Xiao Feng menghantamnya dengan jurus 18 tapak naga, dan ya, seperti yang sudah Mimin tebak, Achu lah yang menyamar sebagai Tuan Chen Cheng.我不能让你杀断真纯，他是我爹，所以你不要自责。带我去塞外吗？ Dan malam itu, Achu mati di pelukan Xiao Feng tanpa merasa berhutang lagi pada Xiao Feng yang telah pernah menyelamatkannya. Di sana Tuan Chen Cheng mengatakan bahwa dendam 30 tahun lalu bukanlah dia yang membunuh orang tua Xiao Feng. Dan lagi-lagi ada pihak yang menggunakan Xiao Feng untuk membunuh. Xiao Feng yang sudah dipenuhi dengan marah mendatangi Pai Siqing yang saat itu sudah menjadi ketua Kaipang. Ternyata Pai Siqing adalah orang yang dibalik semua fitnah ini, dan juga Kang Min, yaitu istri wakil ketua Ma yang berniat membalas perlakuan Ma Taiyuan atau wakil ketua Ma tadi yang sudah menculiknya semenjak umur 14. Aci lalu merusak wajah Kang Min, dan saat itu Pangeran Murong pun datang dan menghabisi Pai Siqing dengan anak panah dari pasukannya.
Dan aktor di balik semua ini adalah Pangeran Murong sendiri. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Aci lalu menyerahkan pedang pusaka Tuan Zhengjing dan Xiao Feng duel dengan Murong 1 lawan 1. Hingga di suatu ketika Xiao Feng harus melihat pemandangan mengerikan di mana semua saudara Kaipangnya digantung dan dipanah sampai mati. Di saat-saat terakhir saat beradu jurus, Xiao Feng terluka dan ingat pada guru Shaolin-nya yang berpesan tentang sesuatu hal. Dan tentu saja akhir pertarungan ini dimenangkan oleh Xiao Feng dengan jurus 18 tapak naganya. Aci lalu mengembalikan tongkat pemukul anjing pada Xiao Feng sebagai tanda tidak ada lagi pemimpin yang bisa memimpin partai Kaipang. Di akhir adegan, Xiao Feng mengunjungi makam Acu di luar tembok besar dan menepati janjinya untuk meninggalkan dunia persilatan dan menjadi pengembala sapi dan domba. Dan sutradara menunjukkan seolah-olah Acu masih hidup dan mengembalakan sapi dan domba bersama dengan Xiao Feng. Dan di end credit, Murong ternyata tidak mati guys, diselamatkan oleh orang misterius yang menyelamatkan Xiao Feng tadi. Dan Murong mengenali orang misterius tersebut sebagai ayahnya sendiri. Nah guys, sepertinya film ini akan ada sequelnya ya. Jadi silahkan saja kita tunggu bersama-sama. Bagaimana guys? Seru sekali bukan? Film Sakra tahun 2023 ini. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, Mimin ucapkan terima kasih di kolom komentar. Sampai di sini dulu review film Sakra kali ini. Sampai jumpa lagi dengan Me Time Movie di konten-konten lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.